Seorang laki-laki miskin bertransmigrasi ke zaman kuno dan dikejar oleh banyak wanita cantik. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Hujan turun sejak sore, deras dan tak ada tanda-tanda akan berhenti. Langit Jakarta yang kelabu tampak seperti menumpahkan seluruh bebannya. Dan di antara derasnya air yang menghantam tanah, berdirilah seorang pemuda berjaket lusuh di depan sebuah warung kecil yang setengah tertutup tirai plastik. Pemuda itu adalah Yuda, lelaki berusia 27 tahun yang hidupnya seperti hujan hari itu. Berat, murung, dan terasa tak ada ujungnya. Yuda memandangi genangan air di bawah kakinya, memperhatikan bagaimana setiap tetes hujan menciptakan lingkaran-lingkaran kecil yang kemudian hilang dalam sekejap. Ia tersenyum hambar. Dalam hatinya ia merasa dirinya tak ubahnya seperti lingkaran itu. Muncul sebentar, berusaha bertahan, lalu hilang tanpa arti bagi siapapun. Hidup Yuda selama ini tidak pernah mudah. Terlahir di keluarga miskin dengan ayah yang meninggal ketika ia baru menginjak SMP, Yuda harus bekerja serabutan demi membantu ibunya memenuhi kebutuhan keluarga. Ibunya, seorang penjual sayur keliling, bekerja hampir tanpa jeda. Meski begitu, pendapatannya tidak pernah cukup untuk menutupi kebutuhan rumah dan sekolah dua adik Yuda. Sejak kecil Yuda sudah terbiasa menelan pahitnya hidup. Ia terbiasa makan seadanya, terbiasa tidur dengan perut kosong, terbiasa melihat ibunya menangis diam-diam di dapur. Tapi meski begitu, Yuda tidak pernah menyerah. Ia bekerja keras, mengorbankan masa mudanya, dan menahan banyak impian demi keluarganya. Namun, kehidupan tidak pernah benar-benar memihaknya. Saat ini Yuda bekerja sebagai kurir motor, menerima penghasilan harian yang tidak menentu. Kadang cukup untuk makan, kadang hanya cukup untuk bensin agar ia bisa bekerja lagi keesokan harinya. Motor yang ia gunakan pun motor tua pinjaman dari tetangga, yang sering mati mendadak di tengah jalan. Semua itu hanya membuat hidup Yuda makin terasa menekan. Seolah itu semua belum cukup, rumah kontrakan keluarganya baru saja menerima surat peringatan dari pemilik rumah. Mereka harus melunasi tunggakan 3 bulan terakhir atau mereka akan diusir. Ibunya hanya bisa terisak saat membaca surat itu. Sementara Yuda hanya bisa menggertakkan gigi, mencoba menahan gejolak amarah dan putus asa dalam dirinya. Tapi yang paling menghancurkan hati Yuda bukanlah kemiskinan. Bukan pula tekanan hidup yang terus menekannya. Yang paling membuatnya hancur adalah pengkhianatan. 3 bulan lalu, Yuda sangat yakin hidupnya akan berubah. Ia yakin ia akan memulai lembaran baru bersama wanita yang ia cintai selama 5 tahun terakhir, Rani. Mereka merencanakan pertunangan sederhana, menabung sedikit demi sedikit untuk membeli cincin murah tapi layak, dan Yuda bahkan berencana mencari pekerjaan tambahan agar bisa menikahi Rani secepatnya. Namun pada hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, Rani memutuskan hubungan secara tiba-tiba. "Maaf, Yud, aku nggak bisa lanjut," ucap Rani dengan suara bergetar ketika mereka bertemu di sebuah taman kecil. Yuda menatapnya bingung. "Kenapa? Kita kan sudah mempersiapkan semuanya. Kita sudah merencanakan." "Aku capek hidup susah, Yud," potong Rani, menunduk. "Aku mau hidup yang pasti. Kamu baik, kamu pekerja keras, tapi aku nggak bisa hidup begini terus." Hari itu Yuda merasa jantungnya berhenti berdetak. Rani mengakui bahwa dia telah memilih pria lain. Pria kaya yang bekerja di perusahaan besar, yang bisa memberinya hidup lebih layak. Yuda ingin marah, tapi tidak bisa. Ia hanya diam, memandang Rani dengan mata basah. Ia tidak sanggup berkata apa-apa, karena hatinya benar-benar remuk. Dan sekarang, 3 bulan setelah kejadian itu, Yuda masih dihantui bayangan Rani setiap kali ia pulang ke kontrakan gelapnya. Setiap kali hujan turun seperti hari ini, Yuda selalu mengingat hari ketika ia berdiri sendirian di bawah langit mendung, menyadari bahwa cintanya tidak cukup untuk membuat seseorang bertahan. Saat hujan semakin deras, Yuda akhirnya memutuskan untuk kembali kerja. Ia masih harus mengantar 2 paket malam itu agar bisa mendapatkan tambahan uang. Ia menutup jaket lusuhnya lebih rapat, menaiki motor tuanya, dan mulai melaju di jalanan basah. Motor itu bergetar hebat setiap kali melewati lubang jalan. Knalpotnya mengeluarkan suara keras yang memalukan, membuat orang-orang menoleh setiap kali Yuda lewat. Tapi Yuda sudah terbiasa. Ia hanya peduli bagaimana caranya agar paket itu sampai ke tujuan,
Dan ia bisa pulang membawa sedikit uang. Di lampu merah, Yuda berhenti sambil menunduk. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di sampingnya. Mobil hitam mengkilap itu terlihat begitu kontras dengan motor Reyot yang ia kendarai. Dari dalam mobil, seorang pria dan wanita terlihat sedang bercanda mesra. Ketika pintu sedikit terbuka, Yuda mendengar suara tawa wanita itu. Suara yang sangat ia kenal. Rani. Jantung Yuda seketika terasa seperti diremas. Ia menoleh perlahan, memastikan apa yang ia lihat benar. Dan ya, itu benar-benar Rani. Ia mengenakan baju mahal, dengan dandanan rapi, dan terlihat begitu bahagia. Di sampingnya duduk pria berkemeja rapi, yang memegang tangan Rani dengan lembut. Pemandangan itu menghantam Yuda lebih keras dari apapun. Tenggorokannya tercekat. Ia menyadari bahwa dunia terus bergerak, sementara ia terjebak di tempat yang sama. Suara klakson dari belakang membuat Yuda tersentak. Lampu telah berubah hijau. Ia segera melajukan motornya, meninggalkan mobil mewah itu, meninggalkan masa lalu yang terus menggores hatinya. Hujan semakin deras ketika Yuda memasuki jalan kecil menuju alamat terakhir pengiriman. Genangan air menutupi sebagian jalan, membuat motor tua itu kesulitan melaju. Namun Yuda tetap memaksakan diri. Ketika ia hampir sampai, sebuah truk melintas cepat dari arah berlawanan. Air dari genangan besar terhambur dan membasahi Yuda dari ujung kepala hingga kaki. Ia terpental sedikit ke samping, motornya oleng, dan Yuda harus menapakkan kaki ke tanah agar tidak jatuh. Basah kuyup di tengah malam dengan tubuh menggigil, Yuda menghela napas panjang. Hidup macam apa ini? Gumamnya lirih, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Namun ia tetap melanjutkan perjalanan. Paket itu harus diserahkan. Sesampainya di lokasi, ia mengetuk pintu rumah pelanggan. Tidak ada jawaban. Setelah menunggu cukup lama, seorang pria muncul dengan wajah kesal. Lama banget. Baru datang sekarang? Udah jam segini, bentak pria itu. Maaf, Pak, hujan, jalanan macet, motor saya. Alesan. Udah, sini paketnya, teriak pria itu, lalu merampas paket dari tangan Yuda. Yuda hanya menunduk. Pria itu menutup pintu tanpa mengucapkan terima kasih. Untuk kesekian kalinya dalam hidup, Yuda merasa dirinya bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang selalu disalahkan meski ia sudah berusaha sekuat tenaga. Ia berjalan kembali ke motor, mencoba menyalakannya, tapi mesin itu hanya batuk-batuk. Yuda mencoba lagi, namun motor tetap tidak menyala. Nafasnya memburu menahan frustasi. Hujan semakin mengguyur tubuhnya tanpa belas kasih. Bangun, dong, jangan sekarang, ucap Yuda memohon pada motor tua itu, seperti berbicara pada sahabat lamanya. Tapi motor itu tetap mati. Yuda akhirnya terduduk di pinggir jalan, air hujan membasahi wajahnya. Ia tidak tahu mana air hujan dan mana air matanya sendiri. Dunia terasa begitu berat. Terlalu berat untuk seorang Yuda yang hanya ingin hidup sederhana dan membahagiakan keluarganya. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba kilat menyambar langit dengan cahaya sangat terang, dan detik berikutnya suara petir bergemuruh begitu keras hingga tanah bergetar. Yuda menatap langit dengan pandangan kosong. Kalau memang ini akhirku, aku pasrah, bisiknya lirih. Namun yang terjadi bukanlah akhir. Di hadapannya, tepat beberapa meter dari tempat ia duduk, terbentuk sebuah pusaran cahaya berwarna biru keperakan. Cahaya itu berputar seperti spiral, memancarkan energi yang membuat udara bergetar. Hujan yang turun seakan tersedot ke arah pusaran itu, menciptakan fenomena yang tidak masuk akal. Yuda terpana. Ia mengucek matanya, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi karena lelah. Namun pusaran itu benar-benar ada. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, hingga membuat seluruh pandangan Yuda dipenuhi cahaya biru. Angin kencang mulai menghisap benda-benda di sekelilingnya. Yuda mencoba bangkit dan menjauh. Tetapi kakinya terpeleset dan tubuhnya terseret sedikit demi sedikit. Apa ini? Dorongan angin itu semakin kuat, dan sebelum Yuda sempat berpegangan pada sesuatu, tubuhnya terangkat ke udara dan tersedot ke dalam pusaran cahaya itu. Hujan, jalanan, motor tua, semuanya hilang dalam sekejap. Yang tersisa hanya cahaya dan gelap. Angin dingin menerpa wajah Yuda. Embusan itu berbeda dari angin malam Jakarta. Lebih segar, lebih kasar, dan membawa aroma tanah basah serta dedaunan liar.
Tubuh Yuda bergetar, bukan hanya karena kedinginan, tetapi juga karena kebingungan yang menyelubungi pikirannya. Ia membuka matanya perlahan, memandangi sekeliling dengan pandangan kabur. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, batangnya lebar, daunnya lebat, seolah menelan cahaya matahari pagi yang menembus dari sela-selanya. Lantai hutan ditutupi lumut tebal dan dedaunan. Suara burung-burung asing terdengar nyaring, disusul derap langkah hewan kecil yang berlari melintas. Yuda mengerjap beberapa kali. Hutan ini bukan hutan manapun yang ia kenal. Ia mengangkat tubuhnya perlahan, merasakan rasa sakit menusuk di seluruh persendiannya. Napasnya terengah-engah. Ingatannya tergagap kembali. Hujan, pengiriman paket, pulang dalam keadaan basah kuyup, lalu cahaya aneh itu, cahaya yang menyeretnya ke dalam pusaran seperti badai cahaya. Setelah itu, gelap. Di mana? Ini? Bisik Yuda lirih. Ia berdiri dengan susah payah, memperhatikan sekeliling. Tidak ada bangunan, tidak ada suara kendaraan, tidak ada tanda kehidupan modern. Hanya hutan. Murni, liar, dan berbahaya. Yuda menelan ludah. Ini bukan mimpi. Ia merasakan tanah di bawahnya, dingin dan basah. Ia merasakan sakit di tubuhnya. Tubuhnya benar-benar berada di sini. Ketika ia hendak melangkah, tiba-tiba terdengar suara keras dari balik semak-semak. Krak! Yuda terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah, matanya waspada menatap ke arah suara itu. Siapa di sana? Serunya spontan. Tidak ada jawaban. Namun semak itu kembali bergerak. Kali ini lebih kuat. Lalu sesuatu melompat keluar. Seekor babi hutan besar, dengan taring panjang, berlari langsung menuju Yuda. Yuda membelalak. Astaga! Ia berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu. Dadanya seperti dipukul dari dalam. Babi hutan itu mengejar dengan geraman mengerikan, kakinya menghentak tanah keras. Yuda berlari, namun tubuh yang sejak semalam kelelahan membuatnya limbung. Ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Babi hutan itu semakin dekat. Dalam hitungan detik, Yuda menutup matanya, pasrah. Namun suara lain memecah hutan. Lempar tombaknya. Suara itu diikuti deru angin tajam. Sraaat. Sebuah tombak kayu panjang meluncur dan menancap tepat di samping tubuh Yuda, memotong jalur lari babi hutan. Hewan itu berhenti sejenak, terkejut, lalu melarikan diri kembali ke dalam semak-semak. Yuda terdiam, napasnya kacau. Tubuhnya gemetar hebat. Dari balik pepohonan, 3 orang pria muncul. Mereka berpakaian unik, celana kain tenun yang diikat di pinggang, dada telanjang, tubuh berotot, dan wajah dihiasi lukisan tanah liat. Mereka membawa tombak dan busur sederhana. Yuda membatu. Ini pakaian zaman dulu. Pakaian era prasejarah? Atau era kerajaan? Ia tidak tahu pasti, tapi jelas, ini bukan zaman modern. Salah satu pria mendekat, memandang Yuda dengan wajah penuh curiga. Kau siapa? Tanya pria itu tegas. Suaranya berat seperti batu yang digesekkan. Yuda menelan ludah. Aku Yuda. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa ada di sini. Pria itu mendengus, memeriksa pakaian Yuda yang jelas tidak cocok dengan lingkungan ini. Jaket lusuh, celana jeans, dan sepatu sport compang-camping. Penampilan yang tidak mereka mengerti. Dia bukan orang desa kita, bisik pria lain. Bisa jadi dia mata-mata, kata yang ketiga, nada suaranya penuh kecurigaan. Mata-mata. Yuda menggeleng cepat. Tidak, aku tersesat. Aku tidak tahu tempat ini. Para pria itu saling menatap, lalu menodongkan tombak ke arah Yuda. Jangan bergerak, perintah mereka. Yuda mengangkat kedua tangannya. Aku tidak berniat jahat. Mereka tidak peduli. Salah seorang pria mengikat tangan Yuda dengan tali serat tumbuhan. Mereka menyeret Yuda dengan paksa. Bawa dia ke kepala desa, ujar pria pertama. Yuda dibawa melewati hutan lebat selama beberapa waktu. Kakinya lecet, tubuhnya sakit, dan kepala terasa berat. Namun ia tetap diam, sadar bahwa melawan justru akan membahayakan dirinya. Saat hutan mulai terbuka, Yuda melihat sebuah desa kecil di lembah. Rumah-rumah panggung dari kayu dan bambu berdiri rapih,
dengan asap membubung dari tungku-tungku rumah. Orang-orang desa, mengenakan pakaian sederhana, menghentikan aktivitas mereka ketika melihat Yuda datang diikat. Semua mata memandanginya dengan campuran rasa takut, penasaran, dan curiga. Anak-anak bersembunyi di balik kaki ibu mereka. Para pria muda mengambil tombak, berjaga-jaga. Para wanita menutup mulut, berbisik-bisik tentang siapa gerangan orang asing itu. Yuda merasa dirinya seperti hewan buruan. Ia dibawa ke rumah terbesar di desa, rumah kepala desa. Di depan rumah itu, seorang pria tua berjanggut panjang duduk dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya berkerut, namun matanya tajam, seperti bisa menembus isi pikiran seseorang hanya dengan sekali tatap. Para penjaga mendorong Yuda berlutut di hadapan pria tua itu. Kepala desa Gantara, ujar salah satu penjaga. Kami menemukan orang asing ini di hutan. Pakaian dan ucapannya aneh. Kami pikir dia mata-mata dari suku seberang. Kepala desa menatap Yuda lama. Sangat lama. Seolah memeriksa seluruh jiwa Yuda. Apa namamu? Tanya Gantara akhirnya. Yuda, namaku Yuda. Jawabnya pelan. Dari suku mana kau berasal? Aku tidak tahu tempat ini. Aku berasal dari tempat yang sangat jauh. Gantara menyipitkan mata. Jauh seperti apa? Kenapa pakaianmu seperti itu? Bagaimana bisa kau berada di tengah hutan tanpa luka berat? Yuda membuka mulut, ragu untuk menjelaskan. Bagaimana mungkin ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari masa depan? Aku, entahlah. Tadi aku di suatu tempat, lalu tiba-tiba berada di sini. Aku tidak berbohong. Gantara mengetuk lantai kayu dengan tongkatnya. Cerita yang aneh. Benar, kepala desa, sela penjaga. Bisa jadi ia penyusup. Atau mata-mata. Kita harus berhati-hati. Warga yang menonton mulai ribut. Ada yang menyarankan Yuda diusir. Ada yang ingin dia dipenjara. Bahkan ada yang mengusulkan hal lebih ekstrim. Yuda menunduk, merasa semakin terjepit. Ia tidak pernah bermaksud datang ke sini. Ia tidak pernah ingin dicurigai. Lalu terdengar suara lembut namun tegas dari belakang kerumunan. Tunggu. Semua menoleh. Seorang gadis muda berjalan maju. Gaunnya sederhana, rambut panjangnya dikepang dua, dan matanya cerdas serta jernih. Usianya sekitar awal 20-an. Gadis itu menatap Yuda dengan rasa ingin tahu yang besar, berbeda dari warga lain yang penuh rasa curiga. Gantara mengangguk padanya. Liana, ada apa? Gadis itu, Liana, menatap Yuda lama, lalu berkata, aku melihat ketakutan di matanya, bukan niat buruk. Orang jahat tidak memiliki bola mata sebersih itu. Warga desa saling pandang. Liana menambahkan, jika dia mata-mata, dia akan membawa senjata atau ancaman. Tapi dia hanya membawa benda-benda asing yang tidak berbahaya. Yuda tertegun. Ini pertama kalinya seseorang membelanya. Gantara terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Liana, kau selalu memiliki mata yang tajam. Ia menatap Yuda lagi. Baiklah, kita tidak akan menghukummu sekarang, ujar Gantara. Tapi kau akan diawasi. Jika kau mencoba kabur atau bertingkah mencurigakan, kau akan menanggung akibatnya. Yuda mengangguk cepat. Lega. Terima kasih banyak. Namun sebelum ia sempat bernapas lega, Gantara menambahkan. Tapi sebelum itu, kami ingin tahu sesuatu. Gantara mengetuk tanah dengan tongkat. Siapa sebenarnya dirimu? Dan dari zaman mana kau berasal? Pertanyaan itu menghantam Yuda keras. Ia tidak tahu apakah ia siap menjawabnya. Hari itu, udara di desa Gantara terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus sela-sela pepohonan, menciptakan bayangan bercahaya di sepanjang tanah desa. Warga sudah berkumpul di depan rumah kepala desa, mengawasi lelaki asing yang hingga kini belum terbukti siapa dirinya. Yuda duduk bersandar pada tiang, kedua tangannya diikat namun tidak seketat sebelumnya. Para penjaga berjaga-jaga sambil sesekali memandang penuh kewaspadaan. Gantara, kepala desa, menatap Yuda dengan seksama. Tatapan yang membuat Yuda merasa telanjang, seolah rahasia terdalamnya bisa terbaca hanya dari sorotan mata tua itu. Namun sebelum Gantara bisa mengambil keputusan lanjutan,
Sebuah suara lembut terdengar dari arah pintu belakang rumah. Ayah, aku membawa jamu untukmu. Semua kepala menoleh. Seorang gadis berjalan keluar dengan baki bambu kecil di tangan. Ia mengenakan kain selendang yang disampirkan di bahu, rambut hitam panjang dikepang, wajahnya lembut namun tegas. Sorot matanya jernih, kulitnya bersih, langkahnya anggun tapi tidak manja. Ia tampak seperti gadis desa biasa, namun pesonanya berbeda. Ada wibawa halus dalam dirinya. Gantara tersenyum saat melihatnya. Liana, letakkan saja di sini. Nama itu membuat beberapa warga berbisik lirih. Liana, putri kepala desa. Gadis yang dikenal lembut tapi tegas, cerdas, dan menjadi harapan banyak pemuda di desa. Namun Liana tidak memperhatikan bisikan orang-orang, matanya justru terpaku pada sosok Yuda. Laki-laki asing, berpakaian aneh, tampak lelah dan kusut, tetapi sorot matanya tegas dan jujur. Liana mengerutkan kening sedikit. Siapa dia, ayah? Gantara menatap Yuda sebentar sebelum menjawab, orang asing yang ditemukan di hutan. Pakaian dan caranya berbicara aneh. Belum jelas apakah dia ancaman atau tidak. Para penjaga bersuara, kami curiga dia mata-mata. Liana mengalihkan pandangannya ke pria-pria penjaga, lalu kembali ke Yuda. Ia menatap dalam, seolah mencoba melihat lebih dari sekadar penampilan luar. Aku tidak melihat aura buruk darinya, kata Liana tiba-tiba. Warga langsung saling pandang. Gantara menghela napas. Aura tidak selalu menentukan segalanya. Liana. Tetapi ayah selalu bilang aku punya naluri yang peka. Jawabnya pelan, namun tegas. Kata-katanya membuat suasana menjadi canggung. Gantara tidak membantah, hanya mengetuk tongkatnya perlahan di lantai panggung. Ia memandang Yuda. Apa benar kau tidak berasal dari suku manapun yang kami kenal? Yuda menelan ludah. Iya. Aku, bahkan tidak tahu tempat ini. Aku tidak pernah berniat jahat. Liana maju beberapa langkah, menghampiri Yuda. Para penjaga langsung menegangkan tubuh mereka, siap menghadapi kemungkinan buruk. Namun Liana hanya berdiri di depan Yuda dengan jarak beberapa langkah. Ia menatap mata Yuda. Dan Yuda, meski gugup, membalas tatapannya. Dalam tatapan itu, sesuatu terjadi. Sebuah pengakuan sunyi bahwa mereka berdua berada di dunia yang belum mereka pahami sepenuhnya. Kau terluka, kata Liana sambil melihat luka lecet di tangan Yuda. Jika dia mata-mata, dia tidak akan datang dengan tubuh seperti itu. Mata-mata biasanya terlatih. Lelaki ini, bahkan tanpa ketakutan saat ditemukan. Beberapa warga mengangguk pelan. Ayah, lanjut Liana, biarkan aku merawat lukanya dulu. Jika dia benar berniat jahat, paling tidak ia tidak akan mampu melawan dalam keadaan seperti ini. Para penjaga kaget mendengar permintaan itu. Putri, ini berbahaya, seru salah satu dari mereka. Tapi Gantara diam. Ia menatap anaknya dengan sorot yang sulit dibaca, antara khawatir dan percaya. Liana memang dikenal keras kepala apabila sudah mengambil keputusan. Dan Gantara tahu, naluri putrinya jarang sekali salah. Setelah merenung beberapa detik, Gantara mengetuk tanah dengan tongkatnya. Baiklah, lepaskan ikatannya. Para penjaga terkejut. Tapi, kepala desa. Aku bilang lepaskan. Suara Gantara tak bisa dibantah. Dengan ragu, para penjaga membuka ikatan tangan Yuda. Yuda mengusap pergelangan tangannya yang memerah, tapi ia tidak mencoba kabur atau melakukan hal mencurigakan. Liana mendekat lagi, kini satu langkah lebih dekat. Kau bisa berdiri? Tanyanya lembut. Yuda mengangguk pelan. Bisa. Namun saat ia mencoba berdiri, tubuhnya limbung. Liana sigap menahan lengan Yuda. Warga yang melihatnya langsung makin ribut. Putri menyentuh orang asing. Bahaya. Bagaimana kalau dia sebenarnya jahat? Namun Liana tidak peduli. Tenang. Aku hanya membantunya agar tidak jatuh, katanya. Yuda merasa wajahnya memanas. Bukan hanya karena malu, tapi karena ia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis cantik seanggun ini menyentuhnya dengan lembut seperti itu. Sesuatu bergetar dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama ia lupa rasanya, yaitu dihargai. Kau boleh ikut aku, kata Liana. Yuda menatapnya bingung. Ke rumahmu.
Liana tersenyum samar. Tentu saja bukan. Aku akan merawat lukamu di balai obat desa. Lebih aman, dan lebih pantas. Para penjaga memastikan Yuda tidak membawa senjata apapun, lalu mengizinkan Liana membawanya pergi. Namun mereka tetap mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Dalam perjalanan menuju balai obat, Liana berjalan tenang di samping Yuda. Terima kasih, kata Yuda pelan. Kau percaya padaku. Aku tidak bilang aku percaya, jawab Liana, membuat Yuda kaget. Aku hanya bilang, aku tidak merasakan niat buruk darimu. Ada jeda singkat sebelum Liana melanjutkan, dan aku percaya setiap orang pantas diberi kesempatan menjelaskan dirinya. Kata-kata itu menusuk dalam hati Yuda. Selama hidupnya, ia jarang diberi kesempatan. Di dunia modern, ia dipandang rendah karena miskin. Tunangannya meninggalkannya karena ia tidak cukup berharga. Di desa asing ini, ia dianggap ancaman. Tetapi gadis yang baru ditemuinya ini, melihat sesuatu dalam dirinya. Mengapa kau melakukan ini? Tanya Yuda. Liana menatap ke depan, tidak menoleh. Karena aku tahu rasanya dinilai hanya dari tampilan luar. Dan itu tidak menyenangkan. Jantung Yuda berdegup. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi satu hal pasti. Pertemuan ini akan mengubah hidupnya. Langit senja di desa perbatasan itu tampak lebih pucat dari biasanya. Seakan matahari pun enggan menyinari tanah gersang yang baru saja dilanda wabah penyakit. Debu-debu tipis menari di udara, terbawa angin dingin yang menggigit kulit. Yuda menarik napas panjang, tubuhnya lelah setelah membantu warga mengangkat beberapa korban demam misterius ke balai pengobatan desa. Keringat masih membasahi pelipis dan lehernya, namun langkah kakinya tetap sigap, ketegangan di desa telah membuatnya sulit beristirahat. Baru saja ia hendak keluar dari balai pengobatan untuk mengambil air ketika suara lembut namun tegas menghentikan gerakannya. Berhenti di situ. Yuda refleks memutar badan. Sesosok perempuan muda berjalan masuk dengan langkah perlahan namun mantap. Rambut hitamnya disanggul rapi, dihiasi tusuk rambut perak tipis dengan ukiran burung bangau, ornamen khas dari negeri jauh di timur. Sorot matanya tajam, bening, namun membawa keteduhan berbeda dari gadis-gadis desa yang pernah ia temui. Pakaian panjang berwarna biru laut membalut tubuhnya, tertiup angin dan menambah kesan anggun namun misterius. Perempuan itu menatap Yuda sejenak sebelum kembali mengarahkan perhatiannya pada pasien-pasien yang terbaring. Aku Mei Ling, ucapnya tanpa basa-basi. Aku dipanggil oleh kepala desa karena mereka tak bisa menahan penyebaran penyakit ini. Yuda mengangguk pelan. Aku Yuda. Aku hanya membantu semampuku. Mei Ling menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, seolah sedang menilai apakah pria di hadapannya layak dipercaya. Bukan tatapan sombong, melainkan tatapan seorang profesional yang terbiasa mengukur kemampuan orang lain hanya dengan sekali lihat. Kau bukan warga desa ini, katanya datar. Tepat sekali, jawab Yuda dengan senyum kecil. Aku, pendatang. Suaranya berbeda. Cara berdirimu juga. Mei Ling mendekat, lalu mengangkat alis. Tusukan bambu di lenganmu, kau menolong seseorang sebelum aku datang. Yuda hampir tertegun. Hanya melihat luka kecil di lengannya, perempuan ini langsung tahu penyebabnya. Iya. Aku menarik seorang anak kecil dari semak berduri. Mei Ling tidak membalas. Ia langsung menaruh kotak obat kayu di meja, membuka kain pembungkusnya, dan mulai menyiapkan air rebusan serta ramuan herbal. Gerakannya cepat dan efisien, membuat Yuda hanya bisa memperhatikan terpana. Jika kau sudah ada di sini, bantu aku, ucap Mei Ling tanpa menoleh. Pegang mangkuk ini. Jangan biarkan herbalnya tumpah. Nada suaranya lugas, seolah tak memberi ruang bagi penolakan. Namun anehnya, Yuda tidak tersinggung. Justru ada rasa hormat dalam cara perempuan itu berbicara. Tegas, namun tak meninggi. Yuda berdiri di sampingnya, memegang mangkuk herbal yang mengeluarkan aroma tajam. Mei Ling bergerak dari satu pasien ke pasien lain, memeriksa nadi, menilai warna kulit, hingga mendengarkan napas mereka. Setiap kali ia membuat diagnosa, ia menjelaskan singkat namun jelas kepada Yuda. Mereka terkena demam rawa. Nyamuk dari perairan kotor di utara desa. Jika tak diberi ramuan penurun panas dan penahan racun, mereka bisa tak sadarkan diri dalam 2 hari. Serius sekali penyakitnya. Gumam Yuda, prihatin.
Mei Ling menatap Yuda sekilas, lalu berkata, "Karena itu aku datang." Beberapa jam berlalu. Yuda terus membantu, mengambil air, menahan tubuh pasien, menyiapkan kain bersih, hingga mengaduk ramuan sesuai instruksi Mei Ling. Keduanya bekerja dalam diam. Namun perlahan Yuda menyadari bahwa Mei Ling sangat berbeda dari Liana. Jika Liana adalah gadis lembut dan polos yang menatap Yuda dengan kepercayaan, maka Mei Ling adalah perempuan dewasa yang kuat, rasional, dan memegang prinsip. Ketika balai pengobatan sudah mulai sepi dan sebagian pasien tertidur, Mei Ling akhirnya duduk, mengusap keningnya yang basah oleh keringat. "Terima kasih," katanya pelan. Yuda terkejut. "Untuk apa? Kau membantu tanpa diminta. Banyak orang hanya ingin dipuji atas kerja kerasnya. Kau tidak." Yuda menggaruk tengkuknya dengan canggung. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan." Mei Ling mengamati wajah Yuda, kali ini lebih dalam. "Aku harus bilang, aku belum pernah melihat pria sepertimu di desa manapun. Tatapanmu seperti orang yang menyimpan banyak kisah." Jantung Yuda berdegup lebih cepat. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa ia bukan berasal dari dunia ini. "Aku memang punya masa lalu yang rumit," gumamnya. "Semua orang punya masa lalu." Mei Ling tersenyum tipis, senyum yang jarang muncul di wajahnya yang tegas. "Tapi caramu bekerja, caramu melihat orang lain, itu menunjukkan hatimu lebih bersih daripada kebanyakan pria." Yuda merasa wajahnya memanas. Ia tidak terbiasa dipuji, apalagi oleh perempuan secantik dan seanggun ini. Tiba-tiba, Mei Ling berdiri. "Besok pagi aku akan memeriksa rawa utara. Jika kita tidak menghentikan sumber penyakitnya, demam ini akan kembali." "Kau pergi sendiri?" tanya Yuda cepat. "Itu berbahaya." Mei Ling menatapnya lembut, namun masih dengan tegas. "Kau khawatir?" "Tentu saja," jawab Yuda jujur. Aku." Mei Ling mendekat satu langkah. Jarak mereka hanya tinggal satu lengan. Tatapan matanya lebih lembut dari sebelumnya. "Kalau begitu," ucapnya perlahan, "temani aku." Jantung Yuda seakan berhenti berdetak. "Aku?" "Ya." Nada Mei Ling kali ini lebih pelan, nyaris seperti bisikan yang dipenuhi ketulusan. "Aku merasa aman jika ada kau di dekatku." Sekali lagi Yuda tak mampu berkata-kata. Di dunia modern, tak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebagai seseorang yang pantas diandalkan. Namun di zaman kuno ini, dua perempuan sudah melihat nilai dirinya hanya dalam beberapa hari. Setelah keheningan panjang, Yuda akhirnya mengangguk. "Baik, aku akan menemanimu." Mei Ling tersenyum. Senyum hangat, tulus, dan indah. Senyum yang membuat Yuda sadar satu hal. Di dunia asing ini, kehidupannya mulai berubah. Dan hatinya mulai disentuh oleh banyak perempuan yang melihatnya bukan sebagai pria miskin, tapi pria yang berharga. Dan Yuda belum tahu bahwa kedatangan Mei Ling ini hanyalah awal dari konflik besar yang akan menjeratnya antara cinta, tanggung jawab, dan rahasia masa lalunya. Malam itu desa masih diselimuti bayang-bayang kecemasan. Wabah mulai mereda berkat kerja keras Mei Ling, namun ketegangan belum sepenuhnya hilang. Angin malam membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi, juga aroma dedaunan yang tumbang di jalan-jalan sempit desa. Yuda baru saja mengantar Mei Ling kembali ke rumah singgah yang disediakan warga untuknya, sebelum ia sendiri berjalan pulang menuju rumah bambu kecil yang ia tempati sementara. Saat melewati tepi sungai kecil, Yuda mendengar sesuatu, suara tangis tertahan. Ia berhenti. Suara itu datang dari balik pepohonan pisang. Lembut, tapi penuh luka. Seperti seseorang yang berusaha keras menahan dirinya agar tidak terdengar oleh dunia, namun tetap gagal. Yuda menelan ludah. Nalurinya sebagai seseorang yang terbiasa hidup dalam kesulitan membuatnya peka terhadap suara seperti itu. Ia tak tahan membiarkan seseorang menangis sendirian. Perlahan, ia berjalan mendekati sumber suara. Di bawah lampu minyak kecil yang digantung rendah di cabang pohon, seorang perempuan duduk memeluk lutut. Rambut panjangnya tergerai berantakan. Sebagian menutupi wajah yang sembab dan memerah karena air mata. Pakaiannya sederhana, namun bersih. Cahaya lampu membuat wajahnya terlihat semakin sendu, cantik, namun penuh luka. Ketika perempuan itu menyadari kehadiran Yuda, ia tersentak bangun, mengusap cepat air matanya.
Siapa di sana? Tanyanya gugup. Aku Yuda, jawab Yuda lembut, mengangkat kedua tangan untuk menunjukkan bahwa ia tidak berniat buruk. Aku hanya lewat. Maaf kalau aku membuatmu terkejut. Perempuan itu menunduk. Jelas merasa malu telah terlihat rapuh oleh orang lain. Aku. Arum, ucapnya pelan. Rumahku di dekat sini. Nama itu terasa lembut di telinga Yuda. Arum. Ulang Yuda. Apa yang membuatmu menangis di malam seperti ini? Arum menggeleng cepat, seperti anak kecil yang takut dihukum. Tidak, tidak penting. Aku hanya merasa lelah. Tapi suara itu pecah di akhir kalimat. Jelas bahwa hatinya menyimpan luka yang tak kecil. Yuda memilih duduk di batu tak jauh darinya, memberi ruang agar Arum tetap merasa aman. Kalau kau tidak mau cerita, tak apa. Tapi menangis sendirian justru membuat bebanmu semakin berat. Arum terdiam. Sesekali ia menarik napas panjang, berusaha menahan tangis yang masih terus mengalir meski ia berusaha menyembunyikannya. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih. Suamiku meninggal 3 bulan lalu. Yuda menatapnya dengan simpati. Maaf, aku tidak tahu. Arum mengangguk pelan. Dia meninggal saat sedang berburu. Diteriaki warga sebagai pengecut karena lari dari babi hutan. Mereka tidak tahu, dia lari bukan karena takut. Dia menjerit memanggilku tepat sebelum ditanduk. Suaranya bergetar. Dia ingin aku selamat. Yuda merasakan hatinya ikut terhimpit. Arum melanjutkan, suaranya semakin lirih. Sejak itu aku dianggap pembawa sial. Janda muda yang pasti akan mengganggu rumah tangga orang. Banyak yang menatap buruk, menggunjing, menghindar. Ia menggigit bibirnya agar tidak menangis lagi. Padahal aku hanya ingin hidup tenang. Hening sejenak. Yuda kemudian berkata pelan, aku tahu rasanya diperlakukan tidak adil. Arum menoleh, matanya memerah namun penuh rasa ingin tahu. Serius? Yuda tersenyum kecil, pahit. Di tempat asalku, aku sering dianggap tidak berguna hanya karena aku miskin. Akhirnya aku bahkan tak dianggap ada. Arum menunduk. Kita sama ya, sama-sama tak dianggap. Lalu ia menatap Yuda lagi, kali ini lebih lama. Aneh, gumamnya. Kenapa aku bisa bercerita kepadamu? Bahkan aku tidak pernah bisa bicara sebanyak ini di hadapan siapapun. Aku hanya mendengarkan, jawab Yuda sederhana. Arum tersenyum tipis. Senyum pertama malam itu, walau lemah. Mungkin itu yang membuatku merasa aman. Beberapa hari setelah pertemuan di tepi sungai, Yuda dan Arum semakin sering bertemu. Awalnya tanpa sengaja, Yuda menolong Arum membawa kayu bakar, membantu memperbaiki atap rumahnya yang bocor, atau menemani Arum membeli sayuran di pasar kecil desa. Namun perlahan interaksi mereka menjadi sesuatu yang lebih hangat dan penuh ketulusan. Arum orangnya lembut, sopan, namun menyimpan banyak luka. Dan Yuda mendengarkan semua cerita itu tanpa menghakimi. Suatu sore, Arum membuatkan Yuda teh jahe hangat sebagai ucapan terima kasih. Mereka duduk berdua di beranda rumah kecil Arum yang menghadap sungai. Angin sore meniup rambut panjang Arum, memperlihatkan wajahnya yang lemah namun cantik dengan caranya sendiri. Yuda, panggil Arum pelan. HM. Apa kau pernah mencintai seseorang? Pertanyaan itu membuat Yuda tertegun. Ingatannya melayang pada masa lalu. Ditinggalkan pacar karena kemiskinan, dihina mertua calon, dan hidup yang tak pernah memberi ruang bagi kebahagiaan. Aku pernah, jawab Yuda. Tapi dunia tidak berpihak padaku. Arum menatap Yuda dengan mata yang semakin lembut. Kalau begitu, apakah dunia ini bisa memberimu kesempatan baru? Yuda terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Arum menunduk, memegang cangkirnya erat-erat. Aku tahu aku janda. Aku tahu statusku membuat banyak orang memandang rendah. Tapi saat bersamamu, hatiku tidak sesak seperti biasanya. Yuda tersentak pelan. Arum. Aku tidak meminta jawaban apa-apa, ucap Arum cepat. Aku hanya ingin kau tahu. Kehadiranmu membuatku merasa hidup lagi. Suara itu begitu jujur, begitu rapuh. Sampai Yuda merasakan dadanya ikut menghangat sekaligus tertekan. Di dunia baru ini, untuk pertama kalinya dalam hidup, banyak perempuan melihatnya sebagai pria baik, bukan beban,
bukan sampah, bukan pecundang. Namun justru itulah awal dari persimpangan yang semakin rumit. Liana menyukainya secara polos. Mei Ling mempercayainya hingga meminta perlindungannya. Dan kini Arum, perempuan yang terluka dan kesepian, mulai menaruh harapan padanya. Yuda berdiri, mencoba menahan gejolak di dadanya. Arum, kau perempuan baik. Tapi aku masih bingung dengan hidupku. Aku tidak ingin memberikan harapan yang salah. Arum mengangguk pelan, senyumnya getir namun memahami. Aku mengerti. Lalu ia menatap Yuda dengan mata yang berkilat lembut. Tapi kalau suatu hari hatimu lelah, dan kau butuh tempat untuk pulang, rumahku selalu terbuka untukmu. Kalimat itu membuat Yuda tak mampu berkata apa-apa. Dalam diam, ia tahu. Hubungannya dengan Arum baru saja membuka pintu konflik baru yang jauh lebih dalam, jauh lebih emosional, dan berpotensi menghancurkan hatinya, dan hati banyak orang, jika ia tidak berhati-hati. Pagi itu, embun masih menggantung di sela-sela dedaunan ketika Yuda sudah bangun lebih awal dari biasanya. Beberapa minggu sejak kedatangannya di desa kuno itu, ia mulai memahami ritme kehidupan para warga. Bangun sebelum matahari naik, bekerja sebelum panas terik, dan berhenti sebelum senja. Semua dilakukan dengan gotong royong dan hubungan yang masih sangat dipengaruhi adat. Namun pagi ini berbeda. Yuda tidak sekadar membantu. Ia membawa sebuah rencana besar yang semalaman tidak mampu membuatnya tidur nyenyak. Ia tahu desa ini rentan. Pola tanam tidak teratur, alat bercocok tanam terlalu primitif, dan hasil panen bergantung pada keberuntungan semata. Banyak warga yang hidup pas-pasan, sebagian bahkan hanya mengandalkan makanan liar dari hutan. Yuda memandang tanah luas di depan desa. Ia menarik napas panjang. Kalau aku bisa membantu mereka, mungkin aku bisa menebus kegagalanku di masa lalu, batinnya. Ia tidak ingin hanya menjadi pria miskin yang dipandang sebelah mata. Tidak di dunia ini, tidak lagi. Ketika matahari mulai muncul, warga berkumpul di balai desa. Liana, sebagai putri kepala desa, hadir dengan postur tegas namun tetap ceria. Mei Ling duduk di sisi lain balai, membawa beberapa tanaman herbal. Arum datang terlambat dengan wajah sedikit pucat, tetapi tersenyum saat melihat Yuda dari jauh. Kepala desa, ayah Liana, menatap Yuda dengan alis terangkat. Yuda, Liana bilang kau punya sesuatu yang ingin disampaikan. Yuda mengangguk. Benar, kepala desa. Aku ingin berbagi cara untuk meningkatkan hasil panen dan memperkuat desa. Beberapa warga mulai berbisik satu sama lain. Orang asing mau ajari kita. Dia bukan petani, kan? Atau dia mau cari perhatian Liana? Liana mendelik pada warga yang berbisik negatif itu, membuat mereka terdiam. Kepala desa mengangguk. Baik, jelaskan padaku, Yuda. Yuda menelan ludah, lalu melangkah maju. Ia mulai menggambar di tanah dengan tongkat kecil. Pertama, desa ini punya tanah yang subur. Tapi cara kalian menanam salah. Kalian menanam tanpa pola, sehingga tanaman berebut nutrisi. Warga saling pandang. Yang seharusnya kita lakukan adalah membuat bedeng dan jalur air. Lalu kita tanam dengan jarak yang teratur agar tanaman tidak saling berebut. Ia menggambar pola persegi panjang dengan jarak yang rapi. Mei Ling berkedip, terkesan. Kau seperti ahli pertanian modern. Yuda tersenyum kecil. Aku hanya belajar dari masa laluku. Padahal di dunia asalnya, Yuda pernah bekerja sebagai buruh tani harian lepas. Ia tahu banyak, tapi tak pernah dianggap. Kini, untuk pertama kalinya, suaranya didengar. Yuda melanjutkan penjelasan tentang rotasi tanaman, kompos dari sisa daun dan kotoran hewan, hingga cara-cara sederhana membuat alat cangkul lebih efisien. Beberapa warga mulai mengangguk-angguk. Kepala desa akhirnya melihat kesungguhan itu. Baiklah, kita coba metode Yuda. Sorak-sorai kecil terdengar. Yuda menunduk hormat. Terima kasih karena memberi kepercayaan. Seminggu pertama menjadi awal perubahan. Yuda turun langsung bersama warga, bekerja tanpa kenal lelah. Ia membantu menggali parit, menata bedeng, dan mengajar warga membuat pupuk alami. Warga yang awalnya ragu, mulai melihat hasil nyata. Tanaman tumbuh lebih cepat, daun lebih hijau, batang lebih kuat. Anak-anak desa mengerumuninya, menganggapnya seperti pahlawan. Yuda, ajari aku juga.
Aku mau bantu. Yuda kuat banget. Yuda hanya tertawa kecil, tapi di dalam hatinya ia merasa hangat. Perasaan yang sudah lama hilang sejak hidup di dunia lamanya penuh hinaan. Liana sering ikut membantu, membawa air untuk para pekerja. Setiap kali ia lewat, warga berbisik-bisik. Putri kepala desa makin sering bersama Yuda. Mereka cocok ya. Mei Ling juga bekerja keras. Ia membuatkan obat untuk luka-luka kecil warga, khususnya Yuda yang sering kelelahan. Kalau kau terus begini, aku yang kerepotan mengobatimu, ujar Mei Ling sambil mengoleskan salep di lengan Yuda. Tapi aku senang, karena kau tidak menyerah. Yuda hanya tersenyum, merasa tidak pantas mendapat perhatian sebesar itu. Arum pun muncul setiap sore, membawa makanan hangat untuk semuanya. Banyak warga langsung ramah padanya karena melihat Yuda menyukai kehadirannya. Namun rumor mulai muncul. Arum pasti mau memikat Yuda. Janda muda itu memang pandai mengambil hati pria. Yuda harus hati-hati. Arum tidak pernah membalas gosip buruk itu. Ia hanya menunduk dan tetap tersenyum, walau hatinya perih. Setelah 2 bulan, desa berubah drastis. Tanaman tumbuh subur, hasil panen melimpah, dan warga mulai merasakan hidup lebih nyaman. Kepala desa memuji kerja keras Yuda di depan semua warga. Sejak Yuda datang, desa kita bangkit kembali. 3 sorakan untuk Yuda, teriak seorang warga. Huarg! 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 Yuda menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan akan dihormati begini. Namun semakin besar pengaruh Yuda, semakin besar pula perhatian yang datang padanya, termasuk dari para wanita di desa. Gadis-gadis muda mulai mengirimkan makanan. Ibu-ibu mengajaknya makan malam. Beberapa istri pejabat desa bahkan mencoba menggoda secara halus. Suatu malam, Liana datang dengan wajah cemberut. Yuda, kau tahu tidak? Istri bendahara desa sengaja membawakanmu kue dan bilang kau tampak sangat tampan hari ini. Yuda gelagapan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Mei Ling datang kemudian dengan wajah masam. Aku menangani banyak pasien perempuan hari ini yang ngomongannya sama. Yuda itu kuat. Yuda itu baik, Yuda itu perhatian. Apa kau sadar kau sedang menciptakan kekacauan sosial? Arum yang melihat itu hanya tersenyum pahit. Ia tahu bahwa posisinya paling lemah di antara semua perempuan yang menyukai Yuda. Malam itu, Yuda pulang ke rumahnya dengan kepala berat. Ia tidak menyangka niat baiknya berubah menjadi badai besar di sekitar hidupnya. Ia menghela napas panjang. Apakah jadi orang bermanfaat selalu mengundang masalah sebesar ini? Namun sebelum sempat menjawab, alarm alami warga desa, suara gong dipukul keras, tiba-tiba bergema dari balai desa. Serangan! Perampok datang! Suara panik memecah malam. Yuda tersentak. Hatinya langsung menciut, tapi tubuhnya bergerak spontan. Ia tahu, peran sebagai pahlawan desa baru saja memasuki ujian terbesarnya. Malam itu, ketika gong berbunyi keras menandakan bahaya, seluruh desa diliputi kepanikan. Api obor berlari-lari di tangan para warga, suara teriakan memecah sunyi, dan debu beterbangan saat semua orang mencari perlindungan. Yuda yang baru saja hendak beristirahat, langsung berlari menuju balai desa. Namun sesuatu yang tak ia duga, lebih mengerikan dari serangan perampok, justru terjadi di dalam dirinya sendiri malam itu. Sebuah konflik batin yang selama ini ia hindari mulai menyeruak, bersamaan dengan konflik besar yang mengguncang hubungan antara wanita-wanita yang mulai menyukai dirinya. Ketika Yuda sampai di balai desa, perampok belum masuk ke dalam area pemukiman. Mereka masih berkerumun di luar pagar bambu desa, berteriak dan hendak memaksa masuk. Para lelaki desa bersiap dengan tombak dan parang seadanya, wajah mereka tegang. Yuda! Teriak Liana yang sudah berada di depan garis pertahanan. Kami butuh kau. Yuda menghampirinya. Apa yang mereka inginkan? Kata mereka, desa kita kini dianggap kaya karena panen melimpah. Mereka ingin memeras harta hasil kerja kita semua. Liana terlihat gemetar, namun matanya penuh tekad. Mei Ling muncul dari sisi lain, membawa tas berisi obat dan ramuan penenang. Aku akan merawat yang terluka. Tapi Yuda, jangan nekat. Kau bukan prajurit. Arum muncul terakhir, menembus kerumunan warga dengan wajah cemas. Yuda, tolong berhati-hati.
Aku tidak sanggup kehilangan seseorang lagi. Tiga perempuan yang sangat berarti baginya berdiri berdekatan. Di tengah kekacauan itu, Yuda merasakan jantungnya berat, bukan karena takut pada perampok, tapi karena sadar bahwa apapun keputusannya malam ini akan memengaruhi ketiganya. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, pagar bambu desa jebol. Perampok menyerbu ke dalam desa. Serbu. Terjadi keributan besar. Dan Yuda harus memilih. Meski tubuhnya gemetar, Yuda bergerak cepat. Ia mengambil kayu panjang dan memukul salah satu perampok yang hendak masuk ke rumah warga. Lelaki itu tumbang, membuat warga lain bersorak. Yuda memimpin. Ikuti dia. Yuda sebenarnya takut setengah mati, tapi naluri melindungi mengalahkan rasa takut. Ia mengatur formasi warga, mengarahkan mereka mengambil posisi yang lebih strategis. Kumpulkan anak dan perempuan di tengah desa. Para lelaki, jangan menyerang satu-satu. Kita hadang dari dua sisi. Instruksi Yuda tegas. Ia tidak sadar bahwa gaya bicaranya seperti komandan perang. Mungkin karena di dunia modern ia sering membaca buku strategi, menonton film perang, dan memahami pola gerakan. Pelan-pelan, warga mulai bisa mengimbangi serangan perampok. Namun justru di tengah pertempuran itu, konflik lain meledak. Konflik tentang perasaan yang selama ini mereka pendam. Ketika serangan mereda di bagian timur desa, Liana mendekati Yuda sambil menghela napas. Kau menakutkanku, Yuda. Tapi kau, hebat sekali. Aku ingin kau tahu bahwa aku mengagumimu lebih dari seorang warga desa. Yuda terkejut. Di tengah perang seperti ini, Liana mengungkapkan perasaan. Sebelum Yuda sempat menjawab, Mei Ling datang memotong. Liana, ini bukan waktunya. Yuda harus fokus. Dan, kalau kau mengaguminya, apa kau pikir kau satu-satunya? Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Ia menatap Yuda dengan mata bergetar. Aku tidak ingin mengatakannya begini, tapi aku juga peduli pada Yuda. Yuda tersentak. Mei Ling. Namun kali ini Arum tiba-tiba berdiri di antara mereka. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Maafkan aku. Mungkin aku tidak secantik Liana, tidak sepintar Mei Ling, tapi sejak Yuda menolongku waktu itu, aku merasa hidup lagi. Tiga perempuan itu berdiri dalam garis yang sama. Yuda terdiam. Dadanya seperti diperas dari tiga arah berbeda. Di luar sana, perampok masih berusaha menghancurkan desa. Tapi di dalam hati Yuda, perang baru saja dimulai. Ketegangan di antara tiga wanita itu membuat Yuda kehilangan fokus sejenak. Itu celah yang dimanfaatkan salah seorang perampok. Lelaki berbadan besar melompat dari balik ilalang dan menghampiri Yuda dari belakang. Yuda! Awas! Teriak Liana. Terlambat. Perampok itu mengayunkan golok ke arah Yuda. Arum tanpa berpikir panjang menubruk tubuh Yuda dari samping. Yuda! Golok itu menggores bahu Arum. Darah langsung mengalir. Arum! Mei Ling berlari, wajahnya pucat. Kau terluka. Yuda memeluk Arum yang jatuh di pelukannya. Enggak. Arum, kenapa kau lakukan itu? Kau bisa mati. Arum tersenyum lemah. Karena, aku tidak ingin kehilangan seseorang lagi. Aku tidak peduli apa kata orang tentang janda, aku ingin melindungimu. Hatinya serasa dihantam petir. Liana menggigit bibir. Air matanya turun. Mei Ling menatap tajam. Antara marah, takut, dan cemburu bercampur menjadi satu. Yuda, ucap Mei Ling, mencoba tetap tenang. Kalau kau terlalu baik pada semua orang, kau akan melukai mereka semua. Kata-kata itu mengenai dada Yuda seperti panah. Beberapa warga berhasil menangkis sisa perampok. Serangan akhirnya mereda. Desa kembali aman, setidaknya untuk malam itu. Namun suasana di antara Yuda dan tiga wanita itu tidak lagi sama. Warga berterima kasih kepada Yuda, memanggilnya pahlawan desa, memuja keberaniannya. Namun di saat yang sama, Liana, Mei Ling, dan Arum mulai saling menjauh satu sama lain. Mereka tidak lagi bicara seperti sebelumnya. Bahkan saling pandang pun tak lagi berani. Karena sekarang mereka tahu, mereka bertiga menyukai pria yang sama. Dan Yuda jatuh terduduk di depan rumahnya.
Ia memegang kepalanya yang dipenuhi rasa bersalah dan bingung. Apa yang harus kulakukan? Aku ingin menolong mereka, tapi justru aku membuat mereka terluka. Yuda menutup wajahnya. Di dunia modern, ia tak pernah dicintai. Namun di dunia kuno ini, 3 wanita merasakan hal yang sama pada dirinya. Dan setiap langkah yang ia ambil, selalu berpotensi menyakiti salah satu dari mereka. Ia ingin menjadi pahlawan desa. Tapi bagaimana jika ia justru menjadi sumber kehancuran hati? Malam itu, Yuda tersadar. Perang melawan perampok tidak seberapa, dibanding perang yang sedang terjadi di dadanya sendiri. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya, seolah membawa firasat buruk yang menusuk sampai ke tulang. Langit gelap tanpa bulan, hanya ditemani suara dedaunan bergesekan dan lolongan anjing hutan dari kejauhan. Desa tempat Yuda tinggal terasa sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, ini sunyi yang mencekam, seperti sebelum badai besar datang menghancurkan segalanya. Yuda yang baru saja selesai berpatroli berjalan menuju rumahnya, masih memikirkan banyak hal. Liana yang tampak semakin dekat dengannya, Mei Ling yang selalu berada di sampingnya saat terluka, dan Arum yang makin terang-terangan menunjukkan perasaan yang ia pendam selama ini. Semua itu membuat kepalanya berat. Namun, sebelum ia sempat membuka pintu rumah, sebuah suara lirih menusuk telinganya. Yuda. Sebuah desahan lirih dari salah satu penjaga di menara kayu. Yuda sontak mengangkat wajahnya, tatapannya tajam. Penjaga itu terlihat pucat, napasnya tersengal, dan tangannya bergetar sambil menunjuk ke arah hutan. Ada bayangan, banyak. Yuda langsung melesat naik ke menara. Begitu ia sampai di puncak, matanya membelalak. Dari arah hutan, puluhan obor menyala, bergerak seperti kawanan serigala lapar yang hendak menerkam mangsa. Setiap detik obor itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin mengancam. Suara langkah kaki berdentum berat di tanah yang kering, disertai tawa kasar dan teriakan mabuk. Perampok, Yuda bergumam, suaranya rendah dan dingin. Banyak. Jumlah mereka mudah 100 orang lebih. Terlalu banyak untuk desa kecil seperti ini. Gong peringatan dibunyikan. Tanpa menunggu, Yuda meraih tali besar di samping menara dan menariknya sekuat tenaga. Gong, gong, gong. Suara nyaring itu menggema dan memecah keheningan desa. Orang-orang terbangun dari tidur mereka, bergegas keluar rumah dengan panik. Para pria mengambil tombak dan panah seadanya, sementara para wanita dan anak-anak membantu mengumpulkan persediaan dan mempersiapkan tempat perlindungan. Yuda turun dari menara dengan lompatan cepat. Liana datang pertama. Wajahnya tegang tapi matanya penuh tekad. Yuda, apa yang terjadi? Pasukan perampok. Jumlah besar. Wajah Liana langsung pucat. Namun ia tidak mundur. Kita harus lindungi desa. Mei Ling terburu-buru muncul dari arah balai pengobatan, membawa tas ramuan dan peralatan medis. Nafasnya memburu. Aku sudah siapkan obat dan perban. Akan ada banyak yang terluka, kan? Yuda menatapnya, lalu mengangguk pelan. Ya, dan kita harus memastikan mereka bertahan. Tidak lama kemudian, Arum juga tiba, mengenakan pakaian tebal dan menggenggam busur. Aku bisa bertempur, katanya pelan namun tegas. Aku tak mau kehilangan orang lain lagi. 3 wanita itu berdiri bersisian, berbeda kepribadian, berbeda latar belakang, tetapi semuanya punya satu tujuan sama, melindungi desa, dan melindungi Yuda. Benteng pertahanan darurat. Dalam hitungan menit, Yuda membagi tugas. Liana, kau pimpin para pemanah di sisi timur. Fokus menjatuhkan mereka sebelum mencapai pagar desa. Baik. Liana langsung bergerak cepat, melatih para pemanah sambil memposisikan mereka di titik tinggi. Mei Ling, kau di pusat desa. Siapkan tempat pengobatan dan pastikan semua obat mudah dijangkau. Mei Ling mengangguk cepat. Aku akan pastikan tak ada yang mati sia-sia. Arum, Yuda menatap janda muda itu. Kau bersamaku di garis depan. Kau ahli memanah, aku butuh tanganmu. Arum mengangguk. Aku tak akan mengecewakanmu. Dengan cepat, Yuda memimpin para pria desa untuk membuat barikade tambahan dari batang pohon, mengisi ember dengan minyak untuk jebakan, dan menyiapkan tombak panjang sebagai senjata utama. Suara obor dan teriakan perampok semakin dekat. Di kejauhan terdengar suara pemimpin perampok berteriak lantang, suaranya berat dan sombong.
Serbu desanya. Ambil apapun yang kalian mau. Serangan pertama meledak. Saat para perampok menembus batas hutan, Yuda menghunus pedangnya. Panah siap, teriak Yuda. Puluhan anak panah bersiap di udara. Ditarik dengan tegangan penuh, diarahkan ke sasaran yang sedang berlari sambil berteriak-teriak. Lepaskan. Sus! Anak-anak panah melesat seperti hujan tajam menghantam barisan depan perampok. Belasan langsung tumbang, beberapa meraung kesakitan. Namun musuh tak gentar. Mereka semakin gila, semakin buas. Serang balik. Panah balasan terbang, menghantam pagar dan tanah desa. Beberapa pemuda terluka, namun Yuda terus memberi semangat agar mereka bertahan. Barisan perampok kini sudah sangat dekat. Yuda menarik nafas panjang. Bersiap di garis depan. Arum berdiri di samping Yuda. Tubuhnya gemetar namun matanya tegas. Aku siap. Yuda menoleh, berbisik. Jangan takut. Aku ada di sini. Arum mengangguk pelan, lalu menaikkan busurnya lagi. Bentrok brutal di gerbang desa. Saat musuh tinggal beberapa meter, Yuda mengangkat tangannya dan berteriak. Serang! Pria-pria desa menerjang maju, bertempa keras dengan para perampok. Suara pedang beradu memenuhi udara. Jeritan, dentuman, dan teriakan bercampur menjadi satu dalam kekacauan. Yuda melompat ke barisan depan, tubuhnya bergerak cepat seperti prajurit yang pernah terlatih di masa modern. Setiap ayunan pedangnya tepat sasaran, menjatuhkan satu persatu perampok tanpa ragu. Arum menembak dari belakangnya, panahnya mengenai musuh yang mencoba menyerang Yuda dari belakang. Yuda, di kananmu, teriak Arum. Yuda berputar cepat, menangkis serangan dan menjatuhkan penyerang itu. Di sisi lain, Liana memimpin pemanah dengan tegas. Jangan panik, arahkan ke kaki mereka. Setiap anak panah yang ditembakkan Liana mengenai sasaran, menahan laju musuh agar tidak menerobos sisi timur. Mei Ling terus berlari ke sana kemari menolong yang terluka. Tangannya dipenuhi darah tapi matanya tetap fokus. Bawa dia ke dalam. Cepat. Pertempuran semakin sengit. Jumlah musuh terlalu banyak. Barikade mulai retak. Beberapa perampok berhasil merangsek masuk ke desa. Yuda menggertakkan giginya. Kita harus menahan mereka bagaimanapun caranya. Namun sebelum Yuda sempat memberi perintah baru, sebuah teriakan keras terdengar dari arah utara. Mereka menyerang dari dua arah. Yuda menoleh cepat, matanya melebar. Musuh ternyata bukan hanya dari depan. Serangan ini benar-benar ingin memusnahkan desa. Angin malam yang membawa bau darah dan asap perang masih menggantung di udara. Desa kini dipenuhi tangisan, jeritan, dan langkah panik orang-orang yang mencoba bertahan hidup. Pertempuran belum sepenuhnya selesai. Perampok masih terus menyerang dari dua arah, membuat semua orang kewalahan. Tapi di tengah kepungan maut itu, ada badai lain yang menghantam Yuda. Badai yang tak kalah mengacaukan batinnya. Cinta, komitmen, dan pilihan yang tak pernah ia bayangkan harus diambil di dunia asing ini. Kekacauan emosi di tengah perang. Yuda baru saja menebas salah satu perampok ketika Liana berlari ke arahnya. Wajahnya dipenuhi keringat dan darah yang bukan miliknya. Nafasnya terengah, tetapi matanya menatap Yuda dengan kekhawatiran yang menusuk. Yuda, mereka menembus dari utara. Kita kehilangan 5 orang. Suara Liana bergetar, tapi tetap tegas. Yuda mengangguk sambil mengatur nafas. Kita bertahan di sini. Setelah barisan depan stabil, aku pergi ke utara. Liana menggenggam pergelangan tangan Yuda, lebih kuat dari sebelumnya. Jangan pergi sendirian, aku tidak mau kehilanganmu. Yuda terdiam sejenak. Genggaman itu, tatapan itu, terlalu jelas untuk disalahartikan. Namun sebelum ia sempat menjawab, Yuda! Suara Mei Ling melengking di belakang mereka. Tabib cantik itu datang dengan langkah cepat, membawa 2 orang yang terluka parah. Wajahnya penuh kecemasan. Dia butuhmu. Kami tidak bisa pindahkan semua orang ke barikade dalam keadaan seperti ini. Serunya. Tatapannya ke Yuda penuh rasa percaya. Sekaligus ketakutan kehilangan seseorang yang mulai ia sayangi. Yuda baru hendak merespons ketika Arum muncul dari sisi lain, memegang busur dengan tangan berdarah. Nafasnya kacau, tetapi suaranya tajam. Yuda! Di barisan depan,
Hanya kau yang bisa menahan mereka. Kami butuhmu sekarang. Arum memandangnya dengan mata sendu, sedikit berkaca-kaca. Ada kepedihan dan cinta yang ia sembunyikan di balik keberaniannya. 3 wanita. 3 hati yang terikat padanya. 3 kebutuhan yang semuanya penting dalam waktu yang sama. Dan Yuda, terjebak di pusat badai itu. Hati Yuda yang mulai retak. Yuda merasakan sesuatu dalam dadanya mulai runtuh. Di dunia modern, ia pernah terluka, dikhianati, diabaikan, dan menyendiri. Tapi di dunia kuno ini, ia justru dicintai dengan cara yang membuatnya bingung dan takut. Ia menarik nafas panjang, mencoba menjernihkan pikirannya meski situasinya kacau. Liana, Mei Ling, Arum. Ketiganya langsung menoleh bersamaan. Aku tidak bisa memilih sekarang, kata Yuda, suaranya serak. Tolong, percayalah. Kita fokus selamatkan desa dulu. Liana menggigit bibirnya, menahan air mata. Mei Ling hanya menunduk diam, wajahnya sendu. Arum berpaling, takut menunjukkan perasaannya. Ketiganya terluka, bukan karena pedang, tapi karena jawaban Yuda. Namun mereka tahu Yuda benar, tak ada waktu membahas cinta ketika desa hampir hancur. Keputusan besar di tengah pertempuran. Yuda menggenggam pedangnya kuat-kuat. Ada satu keputusan yang hanya bisa ia ambil sendiri. Keputusan yang bisa mengubah jalannya perang, sekaligus hidupnya. Aku pergi ke utara, katanya akhirnya. Jika titik itu jebol, seluruh desa jatuh. Ketiga wanita itu sontak menatap Yuda dengan kaget dan panik. Aku ikut, seru Liana. Aku juga, desak Arum. Mei Ling mengguncang kepalanya. Tidak, aku butuh seseorang di sini untuk lindungi para korban. Jika kalian pergi semua, aku tidak bisa bertahan. Ketegangannya seperti benang yang ditarik sampai putus. Tidak. Yuda mengangkat tangan. Kalian semua tetap di sini. Tetap hidup. Itu perintahku. Yuda. Liana menahan lengan Yuda lagi. Kalau kau pergi sendirian, kau bisa mati. Kalau aku tidak pergi, kita semua bisa mati. Jawaban itu menghantam mereka semua seperti hujan batu. Yuda melepaskan diri perlahan dan berjalan menuju sisi utara desa. Punggungnya tegap, tetapi langkahnya berat karena ia meninggalkan 3 hati yang mencintainya. Benturan batin Liana, Mei Ling, dan Arum. Saat Yuda menghilang dalam kegelapan, masing-masing dari ketiga wanita itu terjebak dalam perang batin sendiri. Liana, sang putri kepala desa, meremas dadanya. Bagaimana jika dia memilih Arum atau Mei Ling? Ia takut, namun juga marah pada dirinya sendiri karena cemburu di saat seperti ini. Mei Ling, yang lembut dan penuh kasih, menunduk sambil merawat korban. Dia terluka, bukan hanya karena perang, tapi karena hatinya kacau. Ia takut Yuda kehilangan dirinya sendiri sebelum ia sempat menyembuhkan hatinya. Arum, janda muda yang patah hati, menatap arah Yuda pergi. Jika dia mati, aku kembali sendirian. Lagi. Ia menggigit bibir hingga berdarah, menahan rasa sakit yang tidak terlihat. 3 wanita itu kini sadar, Yuda bukan hanya pahlawan bagi desa. Ia adalah pahlawan di hati masing-masing dari mereka. Dan itu membuat semuanya semakin rumit. Yuda menatap gelapnya hutan utara. Sementara itu, Yuda telah sampai di barisan utara. Cahaya obor musuh semakin dekat. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang ia duga. Aku sendirian, tapi aku harus lakukan ini. Ia menelan keras. Di belakangnya desa kecil itu sedang bertahan mati-matian. Di dalamnya ada 3 wanita yang menunggunya kembali. Dan di hatinya, ada ketakutan besar. Bagaimana aku bisa memilih di antara mereka? Dan, apakah aku pantas dicintai? Yuda mengangkat pedangnya. Tidak sekarang, fokus bertahan hidup dulu. Namun meski ia ingin mengabaikan semuanya, bisikan hati itu tetap menghantui. Siapa yang akan menjadi pendampingnya? Siapa yang akan berdiri di sisinya saat semua ini berakhir? Dan, apakah ia siap membuat hati 2 wanita lainnya hancur? Keputusan itu akan menjadi keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan ia tahu, meski perang bisa ia menangkan dengan pedang, urusan hati tak pernah bisa dimenangkan dengan kekuatan.
Hujan turun perlahan di atas desa yang masih menyisakan reruntuhan pertempuran. Aroma darah telah bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan suasana muram namun juga menenangkan. Desa itu kini selamat, untuk hari ini. Pasukan perampok telah berhasil dipukul mundur, sebagian ditangkap, sebagian melarikan diri ke hutan. Dan Yuda berdiri di tengah lapangan desa yang berlumpur, tubuhnya penuh luka, baju robek, dan pedang patah di ujungnya. Ia telah menjadi tameng desa ini. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Tapi penampilan kacau itu tidak mengurangi kewibawaannya sedikit pun. Justru, semua orang menatapnya dengan hormat yang tak pernah ia dapatkan di dunia modern. Namun badai sejati baru dimulai. Pilihan yang harus ia ambil, pilihan yang menunggu setelah perang mereda. Yuda hampir kehilangan nyawa. Saat barisan utara jebol, Yuda berperang hampir tanpa henti selama berjam-jam. Luka di punggungnya, hasil tebasan pedang perampok, semestinya bisa membunuhnya. Tapi ia bertahan. Ia bertahan untuk desa. Ia bertahan agar ketiga wanita itu tidak kehilangan harapan. Ketika pertempuran berakhir, Yuda jatuh pingsan, tubuhnya tak kuat lagi menahan rasa sakit. Mei Ling berlari ke arahnya, menangis sambil memeriksa nadinya. Jangan mati, tolong bertahan, serunya dengan suara bergetar. Liana berlutut di sisi lain, mencengkeram tangan Yuda sambil menangis. Arum memeluk bahu Mei Ling, mencoba menenangkan sang tabib meski dirinya sendiri gemetar ketakutan. Detik itu, mereka sadar, tanpa Yuda, hidup mereka tak lagi sama. Setelah beberapa jam, Yuda siuman, lemah, tapi hidup. Dan dunia mereka kembali memiliki cahaya. 3 perempuan, 3 cinta, 1 pilihan. Malam itu, setelah semua luka warga diobati dan desa mulai tenang, Yuda duduk di beranda rumah kepala desa. Angin membawa aroma daun pinus dan kayu basah. Bulan bersinar pucat, menerangi wajah Yuda yang tampak letih secara fisik maupun emosional. Liana datang pertama. Dengan langkah pelan, ia duduk di samping Yuda. Aku tidak peduli kau miskin atau pendatang, aku mencintaimu, Yuda, ucapnya lirih. Jika kau memilihku, aku akan mengabdikan hidupku untukmu. Tidak lama kemudian, Mei Ling muncul. Ia berdiri di hadapan Yuda, tatapannya lembut namun tegas. Aku tak terbiasa meminta. Tapi demi kau, aku ingin mencoba, katanya pelan. Aku ingin merawatmu, menemanimu, dan hidup bersamamu. Jika kau memilihku, aku akan menjadikanmu rumahku. Terakhir, Arum menghampiri. Ia duduk di tanah di depan mereka, tak mencoba menyembunyikan rasa rapuhnya. Yuda, aku pernah kehilangan segalanya. Suaranya serak. Tapi sejak bertemu denganmu, hatiku sembuh. Jika kau memilihku, aku akan mencintaimu dengan seluruh luka dan kekuatanku. Suasana menjadi sunyi. 3 hati menunggu. Dan Yuda merasa dadanya dihimpit dari segala arah. Keputusan Yuda. Yuda menutup mata, menarik napas panjang. Di dunia modern, suara Yuda mulai pelan, aku selalu dianggap tak berguna. Aku disakiti oleh orang-orang yang seharusnya mencintaiku. Aku hidup tanpa arah. Ketiga wanita itu terdiam, hati mereka ikut rasa sakit mendengar kisahnya. Tapi di sini, kalian bertiga, mengajarkan aku sesuatu. Yuda menatap mereka satu persatu. Bahwa aku berharga. Bahwa aku pantas dicintai. Bahwa aku punya arti. Yuda kemudian berdiri perlahan meski tubuhnya masih lemah. Tapi aku tidak bisa mengambil satu dari kalian. Jika itu berarti menghancurkan 2 hati lainnya. Aku tidak ingin mengulang kesalahan dunia lamaku, melukai orang yang mencintaiku. Liana menahan nafas. Mei Ling meremas jubahnya sendiri. Arum menunduk, takut mendengar pilihan pahit. Kemudian Yuda mengucapkan keputusan yang membuat semuanya tertegun. Aku tidak akan memilih siapapun. Sampai aku pantas menjadi pria yang bisa melindungi dan membahagiakan pilihan tersebut. Aku memilih, memperbaiki diriku terlebih dahulu. Ketiga perempuan itu terpaku. Bukan karena kecewa, tapi karena mereka memahami bahwa keputusan itu berasal dari hati yang tulus dan matang. Aku akan tetap di desa ini, lanjut Yuda. Aku akan membangun kehidupan, membantu desa ini bangkit, melindungi kalian semua.
Yuda menatap mereka penuh ketegasan dan ketulusan. Dan suatu hari nanti, ketika aku sudah siap, barulah aku membuat keputusan yang tak akan membuat siapapun terluka. Air mata mengalir di pipi Liana, bukan karena sedih, tapi karena rasa hormat. Mei Ling tersenyum lembut, bangga pada kedewasaan Yuda. Arum menggigit bibirnya, menahan senyum kecil di balik matanya yang basah. Keputusan itu memang berat. Namun itu adalah keputusan pria yang hatinya telah matang oleh luka dan perjalanan. Makna di balik pilihan Yuda. Malam itu, Yuda berjalan sendirian ke bukit belakang desa. Angin malam menyentuh kulitnya, dan ia menatap langit gelap yang dihiasi bintang-bintang. Aku datang ke dunia ini sebagai pria miskin yang tidak dihargai, gumamnya. Tapi aku akan hidup sebagai pria yang bermakna. Di dunia modern, ia kehilangan dirinya. Di dunia kuno ini, ia menemukannya kembali. Dan dari semua cinta yang mengejarnya, Yuda justru menemukan hal terpenting. Nilai seorang pria bukan dari siapa yang mencintainya, tapi dari siapa dirinya ketika ia akhirnya memilih untuk mencintai. Itulah makna yang ia bawa sepanjang hidupnya. Bukan tentang memiliki banyak wanita. Bukan tentang diperebutkan cinta. Tapi tentang menjadi manusia yang pantas dicintai. Karena kebaikan, keberanian, dan ketulusannya. Malam itu jadi saksi. Yuda bukan lagi bayang-bayang dari masa lalunya. Ia kini adalah cahaya masa depannya. Dan itulah awal, bukan akhir, dari perjalanan hidup barunya.